Sebagaimana kita ketahui, yang saya mau bahasakan ini adalah Indonesia ya. Jadi kemungkinan nanti kita bisa lihat beberapa contoh dan kasus-kasus yang ada di wilayah Indonesia. Namun mungkin ada beberapa wilayah belahan dunia bisa kita lihat sebagai rujukan memahami bahwa bagaimana sebenarnya bencana geologi itu. Karena bencana geologi pada dasarnya bukanlah suatu bencana yang terjadi secara terus-menerus, ya, tetapi dia bersifat siklus. Ya, siklus. Yang dimaksud dengan bencana ini dengan sifatnya yang periodik, ada siklus-siklus tertentu, kejadian itu hanya berulang beberapa waktu-waktu tertentu. Jadi jarak antara satu kejadian dengan kejadian selanjutnya itu cukup panjang. Cukup panjang. Tetapi ada bencana geologi masuk dalam kategori bencana geologi. Sepertinya itu sudah jaraknya semakin mendekat, ya, semakin mendekat. Seiring daripada perkembangan jumlah atau populasi penduduk dan pemanfaatan lahan yang semakin meningkat. Dan ini pun juga hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu, yakni adalah banjir, ya, masalah banjir. Dikatakan daripada bencana geologi karena sebagaimana kita ketahui bahwa geologi ini berkaitan daripada struktur atau hal-hal yang berkaitan daripada bebatuan, struktur tanah, ya, dan posisi dari suatu daerah dalam kaitannya dengan sifat daripada bumi ini, seperti misalnya bahwa suatu daerah yang berada di daerah Khatulistiwa, di mana daerah Khatulistiwa ini adalah suatu daerah sesar, ya, daerah sesar yang memiliki potensi untuk terjadinya atau merupakan suatu jalur terjadinya suatu benturan, ya, pergerakan tanah yang ada di bawah permukaan tanah. Entah itu berapa kilometer ke bawah, yang jelasnya bahwa dia merupakan suatu sesar yang pergerakan tanahnya itu ada, ya, sehingga itulah yang menimbulkan kegoncangan gempa bumi, ya. Nah, dari gempa bumi ini selanjutnya juga bisa memberikan suatu pengaruh terhadap aktivitas-aktivitas lainnya. Katakanlah misalnya bisa memicu terjadinya tanah longsor, ya, tanah longsor kemudian bisa menjadi memicu terjadinya suatu gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya. Nah, hal semacam ini perlu kita pahami, apalagi kita ini adalah sebagai seorang perencana wilayah dan kota, yang mana tugas kita adalah untuk melihat secara seksama, secara keseluruhan dari potensi-potensi bentang alam yang kita akan rencanakan, perlu kita pahami sehingga di dalam pengaturannya dan penempatan ruang menurut aktivitas itu bisa disesuaikan dan minimal kalaupun terjadi suatu bencana geologi tidak menimbulkan suatu korban. Kalaupun muncul suatu bencana, maka
orientasi orientasi prasarana infrastruktur fisik seminimal mungkin terjadi suatu kerusakan. Ya, di hal inilah yang kemudian perlu dipahami dari suatu kegiatan perencanaan tata ruang, sehingga seorang perencana tata ruang ini memerlukan suatu informasi, memerlukan suatu pengetahuan tentang karakteristik daripada geologi di dalam suatu wilayah yang akan direncanakan, karena nantinya akan memberikan arahan pada alokasi ruang. Ya. Karena begitu kita salah atau keliru di dalam mengalokasikan ruang, maka wujud daripada perencanaan ruang itu bisa menjadi tidak baik. Ya, justru akan menjerumuskan masyarakat atau suatu penduduk dari suatu ruang yang dialokasikan itu terhadap kebencanaan. Ya, kebencanaan. Dan perlu kita ketahui pula bahwa kenapa geologi ini dan kenapa bencana geologi ini harusnya ada, ya. Karena kalau kita berbicara sebagai sunnatullah, bahwa bumi ini pun juga perlu melakukan suatu penyegaran, melakukan suatu refleksi, ya, melakukan suatu refleksi sebagaimana ya juga yang dialami oleh manusia. Ya, kita membutuhkan kebugaran, kita memerlukan suatu refleksi. Nah, terkadang kebugaran dan refleksi ini akan memberikan suatu pengaruh atau dampak pada kehidupan yang lain, ya, kehidupan yang lain. Nah, tentu yang berkaitan pada geologi ini adalah sesuatu atau semua unsur-unsur yang ada di daerah di mana terjadinya suatu gejala geologi. Ya, entah itu gunung meletus, berarti kan gunung meletus tidak semua daerah punya gunung meletus, ya. Tidak semua daerah merupakan daerah patahan, ya, tetapi ada jalannya tertentu. Tidak semua daerah pas berada pada daerah titik pengaruh tanah longsor, kemudian kekeringan dan tsunami, ya. Nah, oleh karenanya ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami dan diketahui sebagai seorang perencana informasi-informasi tentang geologi tadi. Nah, ini ada beberapa bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Yang pertama adalah menyangkut kekeringan. Ya, tentu kan kita bisa mengatakan bahwa apa hubungannya kekeringan dengan geologi. Ya, tentu ada. Kalau kita berbicara menyangkut mengenai kekeringan, berarti bahwa kemampuan suatu tanah untuk menyimpan air, ya, dalam waktu yang lama pada suatu daerah. Nah, sebagaimana kita pahami dan ketahui bahwa ada daerah yang memang memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi, karena kenapa? Sifat dari tanah pada daerah tersebut itu memiliki suatu kemampuan untuk menyimpan air, ya, yang dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama. Juga ada daerah yang bisa dikatakan gersang, kering, ya, karena kenapa? Memang disebabkan oleh struktur tanah dan batuan yang dimiliki, ya. Karena kalau kita mau melihat atau menguraikan gimana sih sebenarnya sifat air itu, secara siklus air ini secara siklus air ini itu akan membentuk suatu sistem, ya, sistem di mana terjadi penguapan. Setelah menjadi penguapan naik ke udara, kemudian dia tinggal di awan,
membentuk di awan, kemudian pada suhu tertentu dia akan melepaskan yang kemudian disebut sebagai hujan. Ya. Hujan ini kemudian jatuh di tanah, di permukaan tanah atau bebatuan, yang kemudian air tersebut akan menyerap ke dalam tanah. Apakah dia tersimpan ataukah lolos begitu saja ataukah tidak, ya bergantung daripada sifat biologi atau sifat tanah yang bersangkutan pada daerah tersebut. Ya. Makanya ada suatu daerah yang memang tersangkut, ada daerah yang memang sangat subur. Ya. Kesuburan ini kan dilihat dan dinilai seberapa kemampuan suatu tanah atau daerah memiliki air, ya, air tersimpan. Ya. Adapun metode dan cara pengambilannya ya bergantung, atau ke cara pelepasan daripada air itu ya berbeda-beda. Ada yang melepaskan melalui pori-porinya kemudian masuk ke badan air atau ke sungai, ataukah dia tersimpan di dalam cengkraman akar-akar pohon, kemudian dia juga akan melepaskan melalui badan air, ya. Sehingga pada daerah tersebut itu selalu mengalir air di sungai. Tapi jangan Anda kira bahwa sungai itu selamanya berair. Semua sungai itu memiliki air. Jadi sungai itu hanya berfungsi pada kondisi tertentu, terutama pada saat curah hujan yang tinggi. Dan itu pun juga terbentuk karena adanya irisan air yang dalam waktu proses yang begitu lama, ya, yang begitu lama sehingga membentuklah yang disebut sebagai sungai. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kekeringan? Kalau kita melihat bahwa potensi terjadinya kekeringan itu disebabkan oleh surface runoff. Apa itu surface runoff? Ya, di mana suatu struktur geologi atau tanah yang terdiri atas batuan-batuan keras, ya, batuan keras yang melapisi daripada tanah. Sementara lapisan tanah atau struktur tanah itu hanya sedikit, ya, hanya sedikit, sehingga kemampuannya untuk menyimpan air itu sangat kecil, ya. Sangat kecil, karena untuk tanah air itu tidak bisa menembus batuan. Sehingga air ini akan jadi lolos dan dia tidak tersimpan, maka pun melepaskan ke entah ke pantai kalau memang dekat dengan pantai, ya. Kemudian kalaupun ada sungai ya sungai. Nah, rata-rata daerah ini memiliki suatu daerah ciri khasnya adalah gersang, ya, gersang. Karena dia adalah batuan terdiri atas batuan, sehingga untuk jenis tanaman tertentu yang bisa diusahakan dibudidayakan oleh penduduk itu sangat terbatas. Jadi hanya jenis tanaman tertentu yang bisa hidup, bisa diusahakan seperti jagung, ya, ubi ya. Yang terutama jenis tanaman buah atau tanaman sayuran yang usia pendek yang bisa diusahakan. Karena ada jenis tanaman tertentu itu tidak dia hanya tumbuh subur pada kondisi wilayah seperti ini tadi, ya, tidak terlalu banyak sarapan air. Kalau misalnya padi, lain lagi. Untuk tanaman padi itu sangat membutuhkan air. Jadi dia selalu disuplai dengan air. Makanya kalau kita lihat secara seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Ada daerah yang memang sangat potensial untuk dikembangkan tanaman padi, ada yang sama sekali tidak. Ada daerah yang cuma hanya jenis tanaman unggulannya adalah ubi, jagung, ya. Jenis tanaman-tanaman seperti itu yang hortikultura, ya, hortikultura.
Dan inilah yang membuat bahwa kalau kita berbicara menyangkut mengenai wilayah, bahwa setiap wilayah itu memiliki potensi dan kondisi yang berbeda. Karena beda ya, perbedaannya disebabkan oleh kondisi geologi. Ya, kondisi geologi. Nah, katakanlah misalnya kalau kita membandingkan antara secara umum Pulau Jawa dengan misalnya Nusa Tenggara, apalagi kalau daerah Timur Leste atau di sekitar Timur Leste, ya itu kering. Bukan berarti kering tidak bisa tumbuh sesuatu, itu bisa, tetapi hanya kapasitasnya terbatas. Dan biasanya juga kalau tidak diupayakan dibarengi dengan suplai air, ya, sebagai sumber pokok atau unsur pokok bagi semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, maka bisa jadi hanya bisa tumbuh tetapi memiliki produksi atau kualitas produksi itu sangat rendah. Ya. Lagi-lagi yang dirugikan atau yang mengalami kondisi itu adalah suatu masyarakat tertentu. Ya, dia sudah menghabiskan begitu banyak waktu, tetapi nilai manfaat yang diperoleh itu sangat terbatas, kecil sekali. Nah, inilah yang kemudian melahirkan suatu daerah miskin, daerah terbelakang, ya, yang kemudian juga berpotensi untuk terjadinya ketimpangan yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, yang kemudian melahirkan suatu sikap dan sifat manusia antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Karakternya berbeda, ya, karakternya berbeda. Nah, itulah pengaruh atau dampak yang bisa kita lihat secara umum. Mungkin hanya gara-gara persoalan geologi sehingga ini bisa menjadikan atau menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan atau perbedaan di dalam suatu wilayah. Ya. Nah, selain daripada itu, untuk daerah semacam ini biasanya memiliki kerentanan munculnya penyakit. Ya. Balik kau kita bentar. Lah balik kok. Ya, munculnya penyakit terutama adalah penyakit kulit karena suhu udara pada daerah itu rata-rata tinggi, ya, karena sudah tidak ada lagi penguapan, tidak ada air di sekitarnya, sementara penguapan itu akan terus terjadi, ya, sehingga suhu udara itu sangat tinggi. Nah, pada suhu udara yang sangat tinggi itu biasanya memiliki potensi terjadinya suatu wabah penyakit pada daerah tersebut. Ya. Nah, oleh karenanya bahwa kita sebagai seorang perencana tata ruang mesti harus memahami dan lebih mendapatkan informasi berkaitan daripada geologi ini. Jadi informasi geologi tidak hanya menjadi suatu aksesoris di dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang mungkin Anda lakukan ataukah banyak orang lakukan. Dia cuma menampilkan karakter fisik lingkungan, di situ ada topografi, hidrologi, geologi salah satunya, tetapi cuma hanya sebagai aksesoris. Ya. Mestinya ini kan lebih banyak seperti dipahami. Makanya di dalam suatu perencanaan tata ruang itu dan memang seharusnya memang selalu ada gambaran menyangkut mengenai karakteristik fisik lingkungan. Ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Yang kedua adalah longsor. Ya. Jadi bencana tanah longsor ini adalah suatu peristiwa
di mana pergerakan tanah permukaan yang ada di permukaan itu mengalami suatu bergerak, ya, bergerak. Entah itu disebabkan karena keruntuhan ataukah disebabkan karena ada aktivitas yang mendahului, ya, mendahului sehingga daya daya ikat daripada suatu tanah tersebut itu semakin lemah atau kurang, ataukah juga bisa disebabkan karena adanya iris yang disebabkan oleh air limpasan, entah itu terutama pada saat musim hujan, ya, curah hujan tinggi menghantam permukaan tanah, apakah karena adanya pergerakan air di bawah tanah yang kemudian mematahkan semua strukturnya, sehingga hal inilah yang kemudian terjadi suatu gempa, tanah longsor. Nah, kalau kita berbicara menyangkut mengenai tanah longsor, karena ini adalah gerakan tanah dalam jumlah volume yang sangat besar, maka tanah longsor ini selalu membawa suatu konsekuensi, ya. Konsekuensinya ya terhadap bisa menerjang permukiman penduduk, ya, kalau misalnya ada di sana, atau bisa juga menjadi penyebab terjadinya kemacetan arus lalu lintas ataukah putusnya aksesibilitas, ya, karena adanya tanah longsor pada tebing jalan, khususnya pada jalan-jalan yang berada pada lereng-lereng gunung, ya, atau ke perbukitan. Nah, bisa jadi seperti itu. Apalagi kalau sifat fisik, bukan sifat fisik, bentuk fisik daripada bentang alam ini, kalau kita lihat berdasarkan pada kemiringan lereng, ya, di mana pada kemiringan lereng tertentu itu memiliki suatu potensi yang sangat besar. Makanya di dalam perencanaan tata ruang, khususnya untuk permukiman, guna menghindari terjadinya seperti itu, maka hanya bisa dipersyaratkan untuk pengembangan pemukiman itu di bawah daripada 15% kemiringan lereng. Di atas itu sudah tidak bisa, karena itu tadi ada potensi terjadi suatu gerakan tanah yang bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, makanya permukiman itu hanya bisa pada kemiringan lereng 15%, 0 sampai 15%. Apalagi kalau daerah bentang alamnya itu sangat tinggi dengan kemiringan terjang, maka tanah longsor itu bisa jadi memiliki kecepatan 80 meter per detik. Bayangkan kalau 80 meter per detik, ya, 80 meter per detik. Wah, biar ini Claro hotel ini bisa dihantam, bisa terbawa. Apalagi kalau rumah panggung, dia bisa memindahkan, ya, pindahkan. Dia hanyut, tetapi bukan hanyut karena air, tetapi hanyut karena gerakan tanah, ya. Nah, ada beberapa penyebab daripada tanah longsor ini tadi, yang salah satunya itu tadi yang sudah disampaikan, juga termasuk disebabkan oleh adanya bumi, karena adanya pergerakan benturan tanah di bawah, sehingga itulah yang bisa memicu terjadinya longsoran yang ada di atas permukaannya, ya. Ada, jadi ini ada beberapa karakteristik yang bisa kita tandai, ya, bahwa suatu daerah atau suatu tanah itu mengalami longsor, bisa bisa terjadi longsor, ya. Sama halnya kalau secara alami, kalau kita mau gunakan tanda-tanda
Gunung Meletus, ya. ada 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 potensi terjadinya bencana alam. Ya. Orang biasanya kalau orang tua dulu itu hanya melihat ternak, ya, ataukah hewan, ya. Apalagi kalau ada ternak gempaan, itu bisa memberikan sinyal bahwa akan terjadi seperti ini, ya. Karena itulah insting daripada binatang yang bisa mengetahui bahwa akan terjadi seperti ini. Hanya saja ya hewan ternak itu tidak bicara, sehingga dia tidak menyampaikan ke kita. Tetapi kalau orang tua dulu itu menggunakan sinyal. Nah, ini ada beberapa tanda yang mengalami tanah longsor ini, yaitu munculnya ratakan tanah di lereng, ya. Apalagi kalau misalnya sudah dilakukan pengerukan, tanaman pohon itu sudah dibabat habis, ya. Tadinya permukaan tanah itu terlindungi dari limpasan air, ya, tetapi karena adanya kegiatan aktivitas sehingga hal itulah yang kemudian membuka permukaan tanah sehingga khususnya jika terjadi air limpasan atau curah hujan yang sangat tinggi, maka itu bisa menghantam permukaan tanah yang kemudian bisa mengakibatkan tanah longsoran. Karena daya ikat daripada tanah itu sudah tidak ada lagi yang mencengkram. Karena jangan Anda anggap remeh, itu rumput itu adalah pelindung tanah supaya tidak terjadi longsor. Coba Anda lihat akarnya, dia mengikat itu semua, ya. Dia itu mengikat semua. Nah, rata-rata tanah yang biasanya longsor itu adalah tanah yang sudah dibuka jenis tanaman ataukah vegetasi yang ada di atasnya. Termasuk juga adalah pohon dan rumput. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa pada kondisi tertentu di bagian ini, karena longsor itu bisa disebabkan oleh karena adanya gerakan air di bawah tanah, ya, yang kita tidak tahu, yang kita tidak lihat. Kemudian air inilah yang kemudian memotong ikatan-ikatan tanah yang ada di bawah, sehingga posisinya menjadi lemah. Karena pada kondisi tertentu air ini akan muncul secara tiba-tiba, ya, muncul air tiba-tiba. Dan itu adalah biasa menjadi suatu pertanda bahwa di sini akan terjadi suatu longsor. Kemudian tebing tanah, ya ini tadi tebing tanah rapuh disebabkan oleh material permukaannya, entah itu pohon atau rumput atau batu-batuan, itu diambil, dikeruk. Ya. Kemudian hilangnya genangan air pada saat hujan, berarti tanah yang ada di permukaan ini itu langsung terserap, ya, dalam waktu yang sangat singkat masuk ke dalam tanah. Berarti ada sesuatu, ada rongga, ada gerakan yang ada di bawah tanah, sehingga genang air itu pada saat musim ini hilang. Bisa juga berupa pintu dan jendela rumah sulit dibuka, ya. Kadang itu kalau rumah sudah dibuatkan pintu atau jendela itu diukur pas, lama kelamaan itu agak miring, ya, agak miring. Ini menyebabkan itu susah dibuka. Bisa juga disebabkan oleh adanya pengembangan daripada tanah kayu, apalagi kalau tidak menggunakan fusing atau pintu terbuat dari kayu. Kalau musim panas itu biasanya dia menyusut, semakin mengecil. Tetapi pada saat musim hujan dia akan mengembang, semakin gemuk. Nah, itu bisa menyebabkan
pintu atau jendela ini susah tertutup rapat. Yang ini ada bagian tanah batu mulai berjatuhan. Jadi Anda bisa pahami lebih seperti ini. Kemudian pohon dan tiang listrik itu mengalami kemiringan, tanah tiba-tiba amblas, dan itu adalah salah satu di antara beberapa tanda-tanda untuk terjadinya suatu tanah longsor. Jadi kira ini yang jelasnya bahwa tanah longsor itu lebih disebabkan oleh karena sifat geologinya, ya. Sifat geologi, struktur yang membantu atmosfer daripada tanah permukaan, tanah struktur bagian-bagian batuan atau tanah yang lebih dalam. Dengan faktornya sehingga inilah yang kemudian bisa merubah, yang bisa menghasilkan suatu gerakan baru, pertama dengan adanya getaran atau dengan adanya peningkatan. Jadi datang tata ruang itu merencanakan suatu wilayah maupun kota, kita tidak hanya merencanakan begitu saja, tetapi ada beberapa hal yang penting kita pahami. Nah, katakan PWK bahwa disiplin ilmu PWK kalau merencanakan itu biayanya itu sangat besar, ya, dibanding untuk disiplin ilmu yang lainnya. Dan itu agak lama baru bisa kita obati, baru bisa kita antisipasi. Karena perkembangan dan pertumbuhan terus akan berlangsung. Nah, oleh karenanya, sebelum dilakukan dan ditetapkan suatu aktivitas atau fungsional dari suatu bentang lahan, ruang, maka terlebih dahulu harus dulu dipahami. Jangan sampai kita menempatkan suatu aktivitas, apalagi permukiman, pada daerah yang sangat tinggi terhadap bencana geologi. Ya. Mau ditinggalkan, infrastruktur sudah banyak, ya, mobilisasi, relokasi penduduk itu tidak memungkinkan, membutuhkan biaya yang sangat besar, memerlukan energi yang sangat besar, sebagaimana misalnya yang terjadi misalnya di Palu, bahwa Palu itu adalah titik pusat gerakan ini, tetapi karena dulu itu ditempati berkumpul lama itu berkembang menjadi kota, kemudian menjadi sebagai ibu kota provinsi, ya. Nah, tentu kan memiliki suatu apa ya, kalau kita berbicara menyangkut mengenai bahwa ini mau dipindahkan. Oke, sekarang kita masuk kepada bencana berikutnya adalah banjir dan banjir bandang. Ya, jadi kalau inilah tadi yang saya katakan bahwa mestinya bencana geologi ini ataukah ada beberapa bencana yang sifatnya periodik atau bersiklus, tetapi lama kelamaan seiring daripada pertumbuhan dan perkembangan ruang kota, terutama di Kota Makassar, dulunya itu periodiknya itu 10 tahun sekali, kemudian 5 tahun sekali. Nah, ini sudah hampir setiap tahun, bahkan dalam 1 tahun itu beberapa kali terjadi banjir. Ini disebabkan oleh karena pertumbuhan penduduk itu semakin besar, semakin banyak. Terjadilah pengalih fungsi lahan yang tadinya sebagai daerah catchment area kemudian menjadi suatu daerah tumbuh subur perumahan permukiman. Ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat di Kota Makassar, katakanlah di Talasak City. Kalau JICA itu sudah tetapkan sebagai daerah catchment area, tetapi ini di
diberikan suatu isi untuk pengembangan, entah itu perumahan, perkantoran, ya. Bahkan nantinya akan muncul kegiatan-kegiatan perdagangan skala regional, ya, yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir. Penyebab lainnya karena adanya sedimentasi yang sangat besar pada daerah aliran sungai, ya, terutama pada daerah muara. Semakin menyempitnya badan sungai, ya, semakin menyempitnya yang disebabkan oleh aktivitas tata guna lahan di sepanjang sungai. Jadi itu adalah beberapa penyebab terjadinya suatu banjir pada suatu daerah tertentu. Nah, hal yang paling menarik juga ini adalah banjir bandang. Nah, masih teringat di dalam benak kita bagaimana kejadian yang ada di sini, banjir bandang di daerah Luwu Utara, ya, banjir bandang kemudian disertai dengan material, ya, yang dalam jumlah yang sangat besar. Jadi banjir bandang ini adalah suatu banjir yang secara tiba-tiba muncul. Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan tertidur lelap, datangnya tengah malam, maka potensi untuk terjadinya korban yang sangat banyak itu cukup besar, ya. Jadi itu kemudian bahwa banjir maupun banjir ini tentu kan perlu kita pikirkan bahwa apa yang menjadi penyebab sehingga hal itu terjadi. Tentu kan ada penyebabnya. Nah, penyebabnya inilah yang kemudian mungkin bisa kita kritis, mungkin kita tekan, terutama pada saat kita melakukan suatu penyusunan rencana tata ruang, terutama menyangkut mengenai pembagian pola ruang, yaitu fungsi lindung dan budidaya. Kalau dia lindung ya tetap lindung, ya, seperti misalnya Luwu Utara karena adanya penambangan pohon, penggundulan tanah, gunung, ya. Pada saat yang bersamaan curah hujan yang sangat besar, maka hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya suatu banjir bandang, ya. Sebelumnya bahwa banjir bandang ini juga khusus untuk banjir bandang itu tidak semua daerah itu memiliki potensi untuk terjadinya banjir bandang. Jadi bergantung daripada kondisi topografi, kondisi bentang alam ya, pada suatu daerah. Katakanlah misalnya Kota Makassar secara umum potensi untuk terjadinya banjir bandang itu tidak ada. Tetapi bisa jadi akan muncul terutama disebabkan oleh pengaruh yang ada di daerah sekitarnya, khususnya di daerah Kabupaten Goa. Apalagi kalau misalnya dam bilik-bilik ini jebol, ya, jebol, maka banjir bandang itu bisa jadi terjadi dan berdampak kepada Kota Makassar. Kemudian Gunung Meletus, saya kira ini sudah jelas bahwa Gunung Meletus ini adalah suatu fenomena alam yang mutlak terjadi dan hanya pada bagian-bagian daerah tertentu yang bisa kita melihat kejadian Gunung Meletus, yaitu di mana suatu daerah memiliki gunung Merapi misalnya, ya, gunung api. Jadi tidak semua daerah, tapi hal yang perlu kita pahami berkaitan daripada Gunung Meletus ini, adanya potensi Gunung Meletus ini adalah bagaimana kita menyikapi dalam wujud rencana tata ruang yang saat itu tidak menempatkan suatu aktivitas atau menempatkan suatu pusat kegiatan, pusat kota, pusat permukiman pada jangkauan gunung api, ya. Ya tentu ini akan bisa menimbulkan suatu korban yang semakin banyak. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat bagaimana upaya itu harus diupayakan
Katakanlah misalnya di Maluku Utara, terutama di Ternate, karena Ternate itu adalah gunung berapi, yaitu Gunung Gamalama. Permukiman, perumahan, perkantoran, dan aktivitas kota lainnya itu berada pada daerah pinggir gunung. Bahkan sekarang ini sudah ada yang menanjak naik karena terbatasnya lahan, sempitnya daerah Ternate, sehingga banyak penduduk semakin tinggi membuka suatu lahan untuk mendirikan bangunan permukiman. Nah, tentu ini adalah merupakan suatu langkah atau upaya yang memang bisa dikatakan sangat membahayakan. Nah, menyikapi daripada itu, maka pemerintah Provinsi Maluku Utara ini melakukan suatu upaya merencanakan suatu pemindahan ibu kota provinsi, yaitu di Sopiti, ya, di Pulau Halmahera yang besar, ya. Supaya ini nantinya ke depan persoalan dampak yang ditimbulkan oleh gunung api Gamalama ini bisa lebih kecil. Nah, seiring daripada itu, karena adanya sudah ada aktivitas, ada penduduk, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita membuat suatu konsep mitigasi bencana, ya, mitigasi bencana. Kemarin kami sudah memberikan masukan terkait daripada aktivitas yang kami lakukan tahun lalu, bahwa perlu dikembangkan suatu struktur transportasi mitigasi transport, ya. Sehingga kita bisa menentukan titik-titik di mana kalau terjadi suatu bencana, maka sektor transportasi apa saja yang bisa kita gerakkan dan pada bagian yang mana, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada gempa bumi. Jadi gempa bumi ini adalah suatu gejala yang sifatnya alamiah, ya. Tidak disebabkan oleh manusia, tidak disebabkan oleh aktivitas manusia, tetapi memang ini adalah suatu gejala yang sifatnya alamiah. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa jadi muncul terjadi suatu gempa bumi belum waktunya kalau berdasarkan siklusnya, tetapi karena ada kemurkaan Allah di situ, ya, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lampau, di mana ada satu kaum yang ditenggelamkan, kemudian sejarah Korung yang hartanya orangnya sangat pelit, hanya dengan gempa bumi, satu kali gempa bumi maka harta karunnya itu habis, ya, hartanya itu habis. Nah, tetapi ada hal yang perlu dipahami berkaitan daripada gempa bumi ini, bahwa gempa bumi ini bisa jadi hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu, ya, daerah tertentu. Jadi sudah ada titik-titik koordinatnya masing-masing. Nah, dengan adanya informasi ini, maka tentu kita sangat membutuhkan terutama terkait daripada arahan kebijakan pembangunan pengembangan suatu wilayah berdasarkan fungsionalnya. Bukan berarti bahwa daerah ketika gempa itu tidak diterlantarkan. Bisa jadi bisa dimanfaatkan, tetapi tidak bisa diarahkan untuk kegiatan fungsional, di mana pembangunan infrastruktur itu sangat padat, kemudian alokasi perumahan permukiman dengan segala aktivitasnya itu dipusatkan pada daerah tersebut. Tetapi mungkin bisa dijadikan sebagai kawasan hutan lindung, bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, ya. Lahan pertanian artinya pada saat terjadi gempa pada daerah itu, korban jiwa yang muncul itu tidak bisa dikatakan tidak ada. Kalaupun misalnya tanaman itu rusak, itu kan masih bisa dilakukan untuk penanaman kembali, ya. Apalagi kalau misalnya kita berada atau mendapatkan suatu informasi titik sesar gerakan tanah, ya,
dan ini biasanya mengikuti daripada garis khatulistiwa. Ya. Nah, makanya itu di dalam perencanaan tata ruang kita selalu menyebutkan titik koordinat, ya, titik koordinat. Kemudian diperlihatkan bahwa diperlihatkan dalam bentuk peta, bahwa setiap peta itu memiliki grid, ya, titik koordinatnya grid berdasarkan titik koordinat, ya. Jangan sampai misalnya daerah itu memang berada pada daerah sesar lempeng bumi, ya, lempeng bumi. Karena informasi menyangkut mengenai garis khatulistiwa, lempeng bumi, ya, itu sudah bisa kita dapatkan. Nah, sehingga hal inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengarahkan perencanaan ruang, ya. Nah, gitu. Oke, apalagi kalau gempa bumi ini, memang gempa bumi ini tidak fenomenanya tidak berlangsung lama, hanya sekian detik. Tetapi sekian detik itu bisa memuntahkan, bisa mematahkan, bisa meluluhlantahkan semua infrastruktur yang kita kerjakan bertahun-tahun lamanya. Ya, hanya dengan gempa, cuma hanya sekian detik. Ya, nah itu resikonya kalau berada daerah gempa. Kemudian kita masuk kepada tsunami. Jadi tsunami ini adalah suatu gejala gempa bumi yang terjadi, gerakan tanah ya, gempa bumi pada daerah perairan laut, ya, dengan kedalaman tertentu akhirnya menimbulkan suatu gelembung, melahirkan suatu gelombang yang kemudian lambat laun rambat gelombang ini berjalan ke pantai, ya, diiringi dengan kecepatan angin, maka itulah yang kemudian membentuk gelombang yang sangat besar yang kemudian kita sebut sebagai tsunami, ya. Jadi kaitannya dengan perencanaan tata ruang ini kita harus melihat bahwa apakah daerah yang kita rencanakan berada pada daerah pantai, kemudian kita melihat titik di mana kira-kira terjadinya suatu gempa di daerah laut, ya. Sehingga hal inilah yang kemudian bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang lebih harmonis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya berarti saya masuk kepada ini. Jadi ini ada tugas latihan ya terkait daripada materi pada hari ini. Jadi nanti akan materinya ini akan nanti disampaikan oleh Pak Sandi.